Saudara-saudara yang terhormat, apakah kalian tahu bahwa pada bulan Ramadan, lahir seorang pribadi mulia yang seringkali dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pundaknya? Pribadi ini meninggalkan tahta dan mahkota, lalu memilih untuk melayani umat muslim. Beliau adalah tidak lain adalah Imam Hasan alaihi salam, putra dari Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anhu, serta saudara laki-laki dari Imam Husain radhiyallahu anhu. Imam Hasan alaihi salam dilahirkan pada tanggal 15 Ramadan yang mulia. Ketika Ibu Suci Fatimah radhiyallahu anhu menyelesaikan sholat zuhur, pada saat yang sama, Imam Hasan alaihi salam lahir ke dunia. Kemudian beliau melaksanakan sholat asyar. Sahabat-sahabat yang terhormat, sudah cukup untuk menggambarkan kemuliaan Imam Hasan alaihi salam, bahwa satu sisi keturunannya sangat dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sisi lainnya beliau dibesarkan di dalam pelukan risalah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira, beliau sendiri yang mengazankan di telinga Imam Hasan alaihi salam, memberikan ludah yang diberkahi ke mulutnya, dan pada hari ke-7 melakukan akikah. Beliau memerintahkan agar rambut Imam Hasan alaihi salam dicukur dan setara dengan berat rambutnya diberikan sedekah berupa perak. Imam Hasan alaihi salam menghabiskan 7 tahun berada dalam kedekatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di atas mimbar, sementara Imam Hasan alaihi salam duduk di samping beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah orang-orang dan kemudian melihat kepada Imam Hasan alaihi salam. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah putraku, Sayyid, pemimpin, dan saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok Muslim melalui dirinya." Kebiasaan memaafkan dari Imam Hasan alaihi salam telah memenuhi ramalan ini, dan perdamaiannya membuka bab baru dalam kejayaan Islam dan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah, nama panggilan Imam Hasan alaihi salam adalah Abu Muhammad, yang menurut suatu riwayat ini adalah usulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai beliau. Ketika masih kecil, beliau sering mencium pipinya, bibirnya, bahkan menyusui lidah beliau dengan lidah beliau sendiri. Beliau seringkali menggendongnya, memeluknya, atau meletakkannya di perut beliau. Banyak kali ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Imam Hasan alaihi salam naik ke punggung beliau, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membiarkannya, tetapi beliau memperpanjang sujudnya untuk memberi kenyamanan kepada Imam Hasan alaihi salam. Anas anhu berkata bahwa Imam Hasan alaihi salam sangat mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa wajah, dada, dan tubuh Imam Hasan alaihi salam sangat mirip dengan kakek beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu sangat menghormati Imam Hasan alaihi salam. Suatu hari beliau berkata, "Saya berharap kamu berbicara di hadapan kami, agar saya bisa mendengarnya." Imam Hasan alaihi salam menjawab, "Saya merasa malu untuk berbicara di hadapan Anda." Suatu hari, Ali radhiyallahu anhu pergi duduk di tempat yang tidak dapat dilihat oleh Imam Hasan alaihi salam, lalu Imam Hasan alaihi salam berbicara di hadapan orang banyak, dan Ali radhiyallahu anhu mendengarkannya. Ketika Imam Hasan alaihi salam selesai berbicara, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ini adalah keturunan yang sama, satu sama lain adalah anak-anak dari keluarga yang sama." Imam Hasan alaihi salam sangat jarang berbicara dan seringkali diam. Namun ketika beliau berbicara, tidak ada yang bisa membantahnya. Beliau jarang ikut serta dalam pertemuan wanita dan tidak pernah terlibat dalam pertengkaran. Beliau tidak ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi ketika seseorang meminta nasihat, beliau menjelaskannya dengan kebijaksanaan dan alasan yang jelas. Imam Hasan alaihi salam 3 kali memberikan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan 2 kali beliau melakukannya sampai tidak ada yang tersisa untuk beliau. Beliau telah melaksanakan haji dengan berjalan kaki sebanyak 25 kali.
Ketika Imam Hasan, alaihi salam, atau Imam Husain, alaihi salam, naik kuda, dan Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu, melihatnya, beliau segera berlari mendekat dan memegang pelana kuda, dan ini beliau anggap sebagai kehormatan. Hudzaifah, radhiyallahu anhu, berkata bahwa ketika beliau melihat Imam Hasan, alaihi salam, matanya dipenuhi air mata. Hal ini karena beliau mengingat suatu hari ketika Imam Hasan, alaihi salam, datang dan duduk di pangkuan Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, menunjukkan dengan tangannya bahwa Imam Hasan, alaihi salam, memegang janggut Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, dengan tangannya, lalu Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, membuka mulut beliau dan meletakkan mulut beliau di mulut Imam Hasan, alaihi salam, dan berkata, "Ya Allah, saya mencintainya, maka cintailah dia." Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, mengulanginya 3 kali. Saudaraku yang terhormat, ada sebuah kisah tentang Hazrat Imam Hasan alaihi salam yang sangat menyentuh hati. Suatu ketika, beliau sedang melewati suatu tempat di Madinah Munawwarah dan melihat seorang pemuda Buddha Habsyi duduk. Di tangannya ada sepotong roti, dan di hadapannya duduk seekor anjing. Pemuda itu memakan sepotong roti, lalu memberikan sepotong lagi kepada anjing tersebut. Ia membagi roti itu secara adil, setengah untuk dirinya dan setengah untuk anjing itu. Alaihi salamnya, "Mengapa kamu memberikan setengah roti untuk anjing itu dan tidak memakan lebih banyak?" Pemuda itu menjawab, "Mataku merasa malu melihat mata anjing ini. Jika saya makan lebih banyak sementara ia tidak mendapatkan lebih banyak." Hazrat Imam Hasan alaihi salam bertanya lagi, "Kamu adalah Buddha siapa?" Pemuda itu menjawab, "Saya adalah Buddha Aban bin Utsman." Kemudian beliau bertanya, "Dan kebun ini milik siapa?" Pemuda itu menjawab, "Kebun ini juga milik Aban." Hazrat Imam Hasan alaihi salam berkata, "Saya bersumpah demi Allah, kamu harus tetap di sini sampai saya kembali." Kemudian beliau pergi dan membeli pemuda itu serta seluruh kebunnya. Setelah kembali, Hazrat Imam Hasan alaihi salam berkata, "Saya telah membeli kamu." Mendengar itu, pemuda itu berdiri dan berkata, "Saya akan taat kepada perintah Anda setelah Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Hazrat Imam Hasan alaihi salam berkata, "Saya membebaskan kamu demi jalan Allah, dan kebun ini saya berikan kepadamu." Lahu anhu mengatakan, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salam sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anakku ini, Hasan, akan mendamaikan 2 kelompok muslim." Setelah masa kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 4 khalifah Rasyidin berakhir, Yazid yang terkutuk berusaha untuk membunuh kedua pangeran ini, Hazrat Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salam, agar pemerintahannya tetap kokoh. Oleh karena itu, Yazid menipu istri Hazrat Imam Hasan alaihi salam dan membujuknya untuk memberikan racun kepadanya, agar ia tidak bisa bangun lagi. Yazid yang zalim berkata kepada istri Hazrat Imam Hasan alaihi salam, "Jika kamu memberikan racun kepada Imam Hasan alaihi salam, maka saya akan menikahi kamu dan menjadikanmu ratu." Yazid telah merencanakan ini untuk waktu yang lama, berusaha untuk menyingkirkan Hazrat Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salam agar ia bisa memerintah sendirian. Ketika Yazid memerintahkan istri Hazrat Imam Hasan alaihi salam untuk memberikan racun, ia pun tergoda oleh janji tersebut dan setuju. Ia memberikan racun berkali-kali kepada Hazrat Imam Hasan alaihi salam. Namun setiap kali, dengan izin Allah, racun itu tidak memberikan efek apapun. Akhirnya, wanita yang malang itu menggiling sebutir permata halus dan mencampurkannya dengan air, lalu meletakkannya dalam kendi yang biasa digunakan oleh Hazrat Imam Hasan alaihi salam untuk minum malam hari. Pada malam 17 Safar tahun 50 Hijriah, Hazrat Imam Hasan alaihi salam sedang tidur ketika tiba-tiba ia merasa sangat haus. Ia memanggil saudarinya, Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Pada saat itu, Hazrat Zainab radhiyallahu anha sedang duduk di atas sajadahnya, beribadah kepada Allah. Begitu mendengar panggilan saudaranya, ia segera datang kepadanya. Hazrat Imam Hasan alaihi salam berkata, "Saudariku, aku baru saja bermimpi aneh, aku ingin menceritakan kepadamu." Hazrat Zainab radhiyallahu anha bertanya, "Apa yang kamu lihat dalam mimpimu, saudara?" Salam menjawab, "Aku melihat dalam mimpiku bahwa kakekku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahku, Ali radhiyallahu anhu, dan ibuku, Fatimah radhiyallahu anha sedang menunjukkan aku jalan menuju surga. Aku mengeluh kepada kakekku, 'Wahai kakek, setelah kepergianmu, aku dan saudaraku, Imam Husain alaihissalam, sangat disakiti di Madinah. Orang-orang terus menghinakan ayah dan ibu kami.' Kakekku menjawab, 'Wahai cucuku, jangan khawatir, kamu akan segera bertemu denganku.'
Begitu Hazrat Zainab radhiyallahu anha mendengar cerita itu, air mata pun mengalir dari matanya. Ia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada saudara tercinta, Hazrat Imam Hasan alaihissalam. Kedua orang tua mereka, Hazrat Ali radhiyallahu anhu dan Hazrat Fatimah radhiyallahu anha, telah pergi meninggalkan dunia ini, dan sekarang, Hazrat Zainab radhiyallahu anha hanya memiliki kedua saudaranya, Hazrat Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, sebagai tempat bergantung. Zainab radhiyallahu anha terus mengalir tanpa bisa dibendung. Hazrat Imam Hasan alaihissalam berkata, "Saudariku, aku merasa sangat haus, berikan aku air minum." Hazrat Zainab radhiyallahu anha segera mengambil air dari kendi dan memberikannya kepada saudaranya. Namun, dia tidak tahu bahwa air itu telah dicampur dengan racun. Beberapa saat setelah meminum air tersebut, racun mulai bekerja dalam tubuh Hazrat Imam Hasan alaihissalam. Ususnya mulai robek, dan ia mulai muntah darah. Bagian-bagian tubuhnya yang terluka mulai keluar. Melihat itu, Hazrat Zainab radhiyallahu anha sangat ketakutan dan mulai menangis dengan keras. Sejarawan mencatat bahwa akibat racun tersebut, usus Hazrat Imam Hasan alaihissalam terbelah menjadi 100 bagian, dan ia terus muntah darah selama 3 hari. Wajah beliau pun berubah menjadi biru karena dampak racun tersebut. 3 hari ini, Hazrat Imam Hasan alaihissalam melewati penderitaan yang luar biasa, yang jika ditimpakan kepada orang lain, tidak akan dapat menahan rasa sakitnya. Namun, orang datang ke Madinah saat itu, mereka akan mengerti bagaimana cucu Rasulullah yang tercinta ini sedang merasakan siksaan akibat racun. Beberapa orang merasa senang melihat penderitaan Imam Hasan alaihissalam, tetapi di Madinah, banyak orang saleh dan bertakwa yang menangis tanpa henti. Sayyidah Zainab, saudara perempuan beliau, melihat kesakitan Imam Hasan alaihissalam dan dengan hati yang penuh doa, ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan kesembuhan kepada saudaraku." Saudaraku yang terhormat, pada hari itu, di sebuah rumah kecil di Madinah, seseorang yang sedang menderita akibat racun bukanlah orang lain, melainkan Hazrat Imam Hasan alaihissalam, yang dahulu sering dibawa oleh kakeknya, Rasulullah Muhammad SAW, di atas pundaknya dan diajak berjalan-jalan di pasar sambil berkata, "Wahai umat, ini adalah kedua cucu saya, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, yang merupakan penyejuk mata saya. Siapapun yang menyakiti mereka, berarti dia telah menyakiti saya." Tetapi hari ini, cucu Rasulullah yang tercinta ini telah disiksa dengan racun sehingga wajahnya menjadi biru, ususnya terpotong dan keluar, serta ia mulai muntah darah. Takdir telah datang. Allah memerintahkan para malaikat, "Wahai malaikatku, pergilah dan bawalah bunga surgaku, Hazrat Imam Hasan alaihissalam, kepadaku." Bunga yang tercinta ini telah disiksa dengan sangat oleh orang-orang zalim. Hazrat Imam Hasan alaihissalam tahu siapa yang mencampurkan racun itu ke dalam gelasnya, karena tidak ada orang luar yang bisa melakukannya. Itu adalah seseorang dari dalam rumahnya sendiri, yaitu istrinya. Namun, Imam Hasan alaihissalam tidak mengatakan apa-apa kepada istrinya. Ketika berita yang menyedihkan ini sampai kepada Hazrat Imam Husain alaihissalam, beliau datang dengan cepat dan berkata, "Saudaraku, beritahukan nama orang yang telah memberi racun kepadamu." Mendengar ini, Imam Hasan alaihissalam tersenyum dan bertanya, "Husain, jika aku memberitahumu nama orang itu, apa yang akan kamu lakukan?" Hazrat Imam Husain alaihissalam dengan marah menjawab, "Saya akan membunuhnya." Imam Hasan alaihissalam kemudian berkata dengan lembut dan penuh rasa sakit, "Jika aku memberitahumu dan ternyata orang itu bukan orang yang memberiku racun, maka aku akan dituduh membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, jika dia memang orang yang memberiku racun, maka Allah adalah sebaik-baik pembalas." 3 hari kemudian, saatnya pun tiba. Hazrat Imam Hasan alaihissalam merasakan ajalnya sudah dekat. Beliau memanggil Hazrat Imam Husain alaihissalam dan berkata, "Husain, pergilah kepada nenekku, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan tanyakan apakah aku bisa dimakamkan di dekat kaki kakekku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hazrat Imam Husain alaihissalam segera menuju rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan suara yang penuh kesedihan, beliau berkata, "Nenek, ayahku Imam Ali alaihissalam ingin dimakamkan di dekat kaki Rasulullah. Apakah Anda mengizinkannya?" Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menangis mendengar keadaan cucunya dan dengan penuh keharuan berkata, "Ya, dari pihak saya, kamu diberi izin penuh." Namun, ketika Hazrat Imam Husain alaihissalam kembali dengan berita gembira dan mengabarkan bahwa izin telah diberikan, Hazrat Imam Hasan alaihissalam hanya tersenyum pelan dan berkata, "Husain, aku khawatir nenek memberikan izin ini karena cintanya padaku. Jadi, ketika aku wafat, mintalah izin sekali lagi. Jika pada saat itu izin diberikan, makamkan aku di dekat kaki kakekku. Tetapi jika ada orang yang menentangnya, Husain,
jangan bertengkar. Wahai saudaraku yang tercinta, jika terjadi perselisihan, makamkan aku di samping ibu kita, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya, saat yang menyedihkan itu datang. Hazrat Imam Hasan alaihi salam mengucapkan kalimat syahadat dan menyerahkan ruhnya kepada Allah. Kabar wafat beliau menyebar dengan cepat di seluruh Madinah. Setiap sudut kota dipenuhi dengan tangisan. Orang-orang berkumpul di mana-mana untuk melihat wajah terakhir Imam Hasan alaihi salam. Kerumunan begitu besar, sehingga para sejarawan mencatat, jumlah orang yang hadir dalam prosesi jenazah Imam Hasan alaihi salam begitu banyak. Seandainya sebuah ceruk dijatuhkan, mungkin tidak akan sampai ke tanah. Jenazah beliau kemudian dimandikan, dikafani, dan dibawa ke depan Masjid Nabawi. Beberapa sahabat maju untuk sholat jenazah, dan jenazah beliau dibawa menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Marwan dan pengikutnya mendengar bahwa jenazah Imam Hasan alaihi salam akan dimakamkan di dekat Rasulullah, mereka membawa pedang dan berusaha menghalangi. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan Imam Hasan dimakamkan di dekat Rasulullah setelah tidak ada izin untuk makamkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu di sana. Mendengar ini, Hazrat Imam Husain alaihi salam sangat marah dan berkata dengan tegas, siapa kalian yang menghalangi makamkan saudaraku di dekat kaki kakeknya? Ingat, jika ada yang menghalangi, aku akan memotong kepalanya. Suasana semakin tegang, dan pertumpahan darah hampir terjadi di Madinah. Namun, tepat pada saat itu, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu maju dan menangis, berkata, bagaimana kalian bisa menghalangi cucu Nabi untuk dimakamkan di dekat kakinya? Meskipun demikian, Marwan dan pengikutnya tetap tidak peduli. Melihat situasi ini, Hazrat Abu Hurairah mengingatkan Hazrat Imam Husain alaihi salam akan wasiat yang diberikan oleh Imam Hasan alaihi salam sebelum wafat. Jika ada yang menentang makamkan Imam Hasan alaihi salam di dekat kaki Rasulullah, janganlah bertengkar. Sebaiknya makamkan beliau di samping ibu kita, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Mendengar ini, Hazrat Imam Husain alaihi salam meredakan kemarahannya dan berkata, mari kita pergi ke Jannatul Baqi. Saudaraku Imam Hasan alaihi salam akan dimakamkan di samping ibu kita, Sayyidah Fatimah. Kemudian, menuju Jannatul Baqi, dan Imam Hasan alaihi salam akhirnya dimakamkan di samping ibunya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Wafatnya Imam Hasan alaihi salam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, dan seluruh dunia Islam merasakannya. Kaum wanita Bani Hasyim berkabung selama sebulan. Pasar-pasar tutup, dan orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka. Di seluruh Madinah, suasana berkabung sangat mendalam, dan setiap orang melupakan kesulitan mereka sendiri karena berduka atas kehilangan Imam Hasan alaihi salam. Semoga kita semua mendapat berkah dari cinta dan penghormatan kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.